Iya, anak-anak, ini proses instalasi Windows XP yang pertama, ini tampilan dari kalau kita ingin masuk ke BIOS. Nah, ini posisi kita sudah masuk menggunakan BIOS, sudah melakukan penyetingan BIOS, dan ini proses masuk ke proses penginstalan. Nah, kita sudah masuk proses penginstalan, dia masih loading file. Ini proses penginstalan Windows XP-nya. Kita lihat, dia masih proses satu page loading file. Jadi proses Windows XP ini dia ada agak sedikit berbeda. Dengan Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10, dan Windows Server. Itu proses instalasinya itu dia agak berbeda. Karena kita masih menginstalnya manual atau menggunakan keyboard. Nah, ini dia proses masuk ke pilihan penginstalan atau pilihan untuk proses kita taruh sistem itu dia ada di mana. Nah, ini proses tampilan dari partisi harddisk kita. Ini kita lihat ini harddisk kita sini ada berapa giga. Kalau itu harddisk 500 giga atau harddisknya 1 tera atau harddisknya 250, kita tinggal bagi. Nah, tapi di sini kan sudah ada ini partisi secara keseluruhan, sedangkan di dalam ini ada data C, D, dan E. Coba kalian lihat perintah itu, kita disuruh tekan C untuk partisi atau enter untuk melanjutkan. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kita diminta untuk menekan tombol C untuk masuk ke pilihan partisi, create partisi itu. Kalau kita enter berarti kita tinggal lanjut install, dia hanya taruh di partisi yang dituju. Kita tekan C. Nah, di sini kita tinggal bagi partisinya. Kita mau taruh kalau itu partisi 500 GB, saya mau taruh berapa. Nah, saya tinggal ketik angka berapa. Ini contoh ini untuk data C dengan kapasitas mungkin 320 atau 120. Nah, itu data C di atas. C. Yang di bawahnya data D. Itu C di atas sudah jadi kan? Kita lihat yang di bawah partisi. Kita tekan C lagi untuk menambah partisi lagi. Jika kita tidak mau, maka kita ke arah panah ke C dan kita tinggal tekan enter, dia otomatis menginstal di partisinya. Nah, di sini saya tekan C lagi, dia masuk ke partisi. Nah, dia jadi CD. Nah, tersisa yang di bawah, berarti kita tinggal menginstal sistemnya di C tadi, yang di atas. Kita tidak menginstal di bawah kan, kapasitas di bawah kan cuma berapa mega saja. Oke, saya tinggal arah panah ke atas. Habis itu kita tekan enter untuk proses install. Situ petunjuk jelas. Nah, kalau saya masih di arah panah di bawah, berarti saya masih mau menambah partisi. Nah, kita lihat. Nah, masih ada partisi satu di bawah yang masih free. C lagi. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, jadi bisa lanjut. C, D, E. Nah, yang di bawah tidak perlu karena itu cuma 8 mega, itu tidak masuk. Itu sisa partisi yang tidak perlu untuk melakukan penyimpanan. Kita arahkan kursor ke menu C, lalu kita tekan enter. Enter untuk install. Dia melakukan enter. Setelah itu kita pilih paling di atas. Kita pilih paling di atas untuk melakukan penginstalan. Iya, kita pilih paling di atas. Kita pilih paling di atas. Tinggal kita tekan enter untuk itu maksudnya dia format ya. Dia format partisi yang di atas. Itu maksudnya dia minta kita harus format. Jadi kita pilih
perintah yang paling di atas untuk melakukan format. Kita tekan enter. Ada perintah enter. Enter. Create to install atau enter untuk melanjutkan. Itu sistem otomatis dia format. Nah, ini dia melakukan format. Posisi C-nya untuk mulai dengan proses penginstalan. Ya, kita tunggu dia mulai melakukan copy file. Yaitu copy file. Yaitu dia mulai melakukan pindahkan sistem ke dalam komputer kita. Dia melakukan copy file satu persatu. Untuk melakukan penginstalan Windows XP itu dia membutuhkan waktu berkisar sekitar 30 menit sampai 45 menit. Nah, dia copy file selesai. Kita harus menunggu lagi 30 menit atau 35 menit. Nah, ini belum masuk ya. Ini tampilan Windows XP nih. Ini tampilan Windows XP. Nah, oke, dia mulai dengan melakukan copy file. Lakukan copy file di sini. Nah, di sini dibutuhkan waktu sekitar 39 menit ya untuk melakukan copy file tadi. Kita tunggu dia melakukan copy file nih. Ya, copy file. Itu ada program file, Windows-nya, sistem 32. Itu dia melakukan copy file di situ. Kita tunggu sampai 39 menit. Dia akan melakukan copy file. Copy file untuk supaya sebentar pada saat dia loading itu otomatis sudah terbaca. Di sini tidak ada apa-apa yang dilakukan lagi. Tahapan dari awal itu saja yang kita lakukan. Sampai di sini kita tidak perlu masukkan lagi. Dia tinggal jalan secara otomatis di sini. Kita menunggu. Nanti ada perintah. Ada perintah, kita masukkan nama, masukkan serial number. Ingat, Windows XP itu dia harus kita butuhkan serial number, dia punya serial number atau CDK-nya. Jadi untuk kita melakukan penginstalan Windows XP, kalau tidak ada CDK atau serial number, nomor khusus ya, nomor khusus yang disiapkan. Kalau Windows 7 kan tidak, kita tidak butuh kode lagi, dia langsung jalan. Tapi kalau Windows XP tidak, kita harus masukkan kode. Kalau kita tidak masukkan kode, otomatis Windows itu tidak akan bisa berjalan. Windows akan dia berhenti di CDK serial number-nya saja. Otomatis makanya dulu zamannya Pak Guru itu saya harus menghafal serial number. Saya harus menghafal serial number supaya pada saat saya melakukan penginstalan Windows XP itu saya sudah otomatis tinggal memasukkan CDK-nya atau serial number-nya. Serial number itu maksudnya itu nomor yang dimasukkan untuk melakukan registrasi atau melakukan update sistem itu, atau dimasukkan agar sistem itu bisa dapat berjalan. Di sini kita tinggal pilih saja. Kita pilih tampilannya, sudah bisa untuk melakukan proses. Jadi kalau kita tidak butuh untuk mau menggantikan apa-apa, kita tinggal close saja. Sebenarnya tidak perlu di sini lagi. Nah, kita lihat. Dia melakukan copy file ya. 33 menit. Kita menunggu nih. Nah, dia masih melakukan. Nah, di sini saya pilih next. Kita pilih next.
Kita pilih next. Kita pilih next di sini. Next untuk memasukkan nama komputer ini ya. Nama komputer kita mau kasih nama apa? Contoh nama komputer itu siapa? Andenapa kah? Seram kah? Yang dedai pemalas kerja tugas kah? Pokoknya tinggal dimasukkan. Tinggal dipilih. Ini sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya kita tinggal next saja. Jika kalian butuhkan itu untuk mereka menggantikan bahasa, dipilih bahasanya. Next, masukkan nama komputer. Nama komputer contoh yang tadi saya sampaikan. Andenapa kah? Hitika atau Marinika atau Sikowaika atau Andre kah? Kita nggak masukkan. Contoh di situ Andre, organisasinya mungkin SMK. Oke. Kita next. Nah, kalian perhatikan. Oke. Kita butuh paspor atau tidak? Kalau kita memasukkan paspor, kita masukkan paspor. Kalau jika tidak, kita next saja. Kita tidak perlu masukkan paspor. Kalau kita masukkan paspor, tinggal kita masukkan paspor di situ. Kita menunggu. Ya, kita tidak butuh jadi kita memasukkan paspor dan tidak terlalu penting untuk kita memasukkan paspor. Ya. Ini kita pilih waktunya. Kita pilih waktu. Kalau kita di Indonesia ini kan, kita wilayah timur itu waktu kita tuh kan kita sama dengan Osaka Sapporo itu kita sama dengan Tokyo. Waktu kita sama dengan waktu Tokyo. Jadi Tokyo di sana jam 7 malam, kita di sini jam 7 malam. Tokyo di sana jam 6 pagi, kita di sini juga jam 6 pagi. Kita beda 2 jam dengan Jakarta. Ini kita tinggal next saja. Kita tinggal next di sini untuk memasukkan next. Kita next di sini. Kita tinggal next untuk memasukkan nama bisa atau waktunya di situ, kita tinggal masukkan. Next. Kita next di situ. Next. Nah, saya harap video yang kamu buat modelnya seperti begini biar orang yang menyimak atau melihat apa yang kamu buat itu benar dari penjelasan kamu semacam tutorial. Jadi orang yang belajar tuh dia ini dia benar-benar mengerti tentang apa yang kamu buat, begitu maksud Pak Guru. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi ini kan masing-masing kembali ke kreatifnya kalian masing-masing ini. Masing-masing punya kreatif. Dia mau mengedit menggunakan teks atau dia mau mengedit videonya menggunakan audio atau suaranya kalian sendiri, silakan gitu. Yang penting penjelasannya harus
penjelasannya sesuai dengan apa yang kamu buat begitu. Meskipun meskipun video ini dibawa dari tempat lain, toh, tetapi editingnya itu menggunakan penjelasan dari kalian sendiri, supaya benar-benar itu mereka tahu bahwa itu punya punya kalian yang mengedit. Oke, waktu sudah selesai, kita lihat apa yang terjadi. Dia mulai masuk. Welcome to Mac Windows XP. Mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, dulu waktu Pak Guru masih kuliah, itu Pak Guru masih belajar untuk bagaimana menginstal Windows XP dan tahu caranya, pembagian partisinya. Karena proses penginstalan Windows XP dia agak sedikit berbeda dengan Windows 7. Coba kalian nanti lihat. Setelah kalian kerjakan tugas ini, kalian sudah bisa membedakan. Windows 7 proses penginstalan bagaimana, Windows 8 proses penginstalan bagaimana, Windows 10 seperti apa, Windows Vista itu seperti apa, Windows Server seperti apa. Kalian sudah bisa membedakan, oh ternyata proses pembagian partisi itu dia berbeda dengan pembagian partisi di Windows XP itu dia beda dengan proses pembagian partisi di Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10. Pokoknya dia berbeda eh, apa namanya? Berbeda proses pembagian partisi atau proses penginstalan jauh berbeda karena dia masih manual menggunakan keyboard pada saat itu pembagian partisi. Setelah dia copy file sudah finishing, sudah mulai masuk, baru kita lihat mouse-nya sudah mulai bergerak. Yang berikut, ini belum sempurna. Mengapa? Karena zone-nya, suara itu belum aktif. Wireless-nya juga belum aktif. VGA-nya belum aktif. Kalian diminta untuk bagaimana melakukan install zone-nya. Nah, tetapi kalau kalian lihat Windows 7, itu pada saat kita menginstal suaranya sudah ada, soundnya sudah ada. Nah, itu kelebihannya. Jadi, kalau kita belajar instalasi software atau kita belajar sistem operasi itu kan ada berbasis GUI, ada berbasis teks atau CLI itu. Berbasis GUI itu kan bagian dari tampilan. Ini tampilan. Jadi tampilan di Windows XP itu beda dengan tampilan di Windows 7. Proses penginstalan sudah berbeda, proses pembagian partisi juga sudah berbeda. Karena kalau di Windows 7, kita bagi partisi langsung menggunakan mouse bisa. Tapi kalau di Windows XP, kita harus menggunakan keyboard untuk bagi partisi. Jadi kalian harus bisa membedakan proses penginstalan antara Windows XP dengan Windows 7. Nah, maksud Pak Guru pembuatan tutorial seperti begini supaya orang yang belajar itu dia bisa memahami. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan nama kita. Nama kita supaya pada saat komputer dia hidup itu welcome. Nama komputernya siapa? Contoh mungkin siapa? Mata menyala berapa orang di dalam kelas itu ya tinggal namanya saja yang ada di nama komputer. Welcome. Bahasa Inggris bilang welcome itu bilang selamat datang atau pokoknya selamat datang lah. Kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat tampilan dari Windows XP Professional. Ini dia. Ini yang disebut dengan Windows XP. Rasi kelebihnya masih di bawah tuh kalian lihat. Suaranya belum ada nih suaranya. Ingat suaranya belum ada soundnya. Kalian harus cari lagi soundnya. Oke, demikian sedikit penjelasan tentang Windows XP. Ini tampilan dari Windows XP kita. Selamat
belajar. Terima kasih.